Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desni Dewita, SPDI. Saya pengajar pendidikan agama Islam dan pendidikan Al-Quran di SD Islam Al-Azhar 12 Cikarang. Saya mahasiswi dalam jabatan PET 1 tahun 2025 dari LPTK UIN Raden Mas Said Surakarta. Kali ini saya akan mempersembahkan video praktek pembelajaran saya yang saya laksanakan pada tanggal 14 Mei 2025 di kelas 5 dengan tema Quran Surat At-Tin dan isi kandungannya. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anakku, sebelum kita mulai pembelajaran pagi hari ini, mari kita awali dulu dengan membaca doa. Silakan ketua kelasnya pimpin doanya. Baik anak-anak, guru mau bertanya, ada yang nggak masuk hari ini? Ada Arya ya, satu orang, Arya izin ya. Alhamdulillah hari ini kita masuk semuanya. Ada satu orang yang nggak ada. Ada Akan lagi, dan Mian. Baik, anak-anak coba lihat, Bu Guru lihat semuanya sudah rapi bajunya. Gampang. Jadi bagi harus masukin ke dalam. Baik anak-anakku, sebelum kita mulai pelajaran ini, mari kita tepuk semangat dulu biar kita semangat. Tepuk semangat. Alhamdulillah semangat ya semuanya. Mari kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila.
akan menjelaskan dulu tentang tujuan pelajaran kita pada hari ini. Apa sih tujuan pelajaran kita? Nah, anak-anak, ini adalah tujuan pelajaran kita. Yang pertama adalah murid dapat menyebutkan makna Quran surat Atin. Yang kedua, murid dapat memahami pesan-pesan yang terkandung di dalam Quran surat Atin. Yang ketiga, murid dapat menuliskan arti kalimat dalam Quran surat Atin dengan baik dan benar. Nah, anak-anak, kemarin kita sudah mempelajari tentang artinya ya. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang kandungan. Apa sih kandungan yang ada di dalam surat Atin ini? Nah, sebelumnya Bu Desi mau tanya dulu, anak-anak, mengapa sih kita mempelajari isi kandungan Al-Quran? Yuk, yang bisa jawab. Ini silakan. Karena Al-Quran merupakan pedoman hidup bagi umat Islam. Oke, good. Karena Al-Quran adalah pedoman bagi umat Islam. Ada lagi? Mengapa? Ya, Mendapat pahala dan amal soleh. Alhamdulillah, karena ingin mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada lagi yang mau nambahkan? Nah, baik, kita kunci dulu ya. Selanjutnya pertanyaan dari Bu Desi adalah, apa sih manfaat yang kita dapatkan setelah memahami isi kandungan Al-Quran? Itu tahu arti-artinya. Kita mengetahui arti-artinya dan maksud dari surat tersebut. Ada lagi? Yuda? Setelah kita memahami isi kandungan Al-Quran, apa yang kita rasakan? Kita bisa menerapkannya di kehidupan. Nah, kita bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini yang akan menjadi pedoman kita untuk selanjutnya. Nah, baik anak-anak, karena kita awali dulu dengan membaca surat Atin ya. Bu Desi akan putarkan tentang Quran surat Atin sesuai dari kita hari ini dan terjemahannya. Masih ingat surat Atin? Masih ingat? Ada yang belum hafal nggak? Ada yang belum hafal? Alhamdulillah sudah hafal semua ya. Kita akan baca surat Atin, habis itu kita terjemahkan baru kita masuk ke materinya. Sekarang kita akan baca surat Atin bersama-sama. Kita baca dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wattini wazzaitun.
tentang isi kandungan surat Atin. Apa aja sih dalam terkandung dalam surat Atin ini? Nanti kita akan diskusikan bersama. Terus anak-anak akan dibagi ya menjadi 4 kelompok. Sebelum Bu Desi bagi 4 kelompok dulu, kita ambil kesimpulan dulu tentang surat Atin ini. Surat Atin ini terdiri dari berapa ayat? 8 ayat. Diturunkan di kota mana? Makkah. Dan ada yang tahu nggak apa sih yang terkandung di dalam surat Atin ini? 2 aja coba. Allah menciptakan manusia dalam bentuk sebaik-baiknya. Terus dan Allah mengembalikan manusia ke dalam tempat yang serendah-rendah. Nah, di dalam surat ini juga Allah bersumpah dengan 3 tempat. Ada yang tahu? Pertama adalah tentang buah Butin dan buah zaitun. Yang kedua Bukit Sinai. Yang ketiga Mekah. Nah, baik anak-anak, Bu Desi akan bagi ya 4 kelompok, di mana kalian akan mempresentasikan nanti setiap kelompok 2 ayat dari surat Atin ini. Bu Desi pilih nanti ini kelompok 1 adalah mempresentasikan kandungan dalam surat Atin dari 1 dan 2. Kelompok 2 nanti ayat 3 dan 4 ya. Terus kelompok 3 5 dan 6 7 dan 8. Oke, silakan boleh presentasikan. Ya, anak-anak boleh lihat laptopnya dulu, kita lihat dulu kandungannya. Nanti disiapkan ya, siapkan siapa yang mau presentasikan ke depan. Ya. Kelompok 1 gimana nanti duluan ya. Silakan presentasi. Tadi udah selesai. Ya, silakan ini dulu presentasi kalian dengan bentuk Canva. Sudah disiapkan siapa yang mau jadi moderatornya? Dari kelompok 1 dulu. Sudah siap belum presentasinya? Sudah? Ya, baik. Boleh dari kelompok 1 dulu. Presentasi dari kelompok 1 kita tepuk dulu. Kandungannya anak-anak ada yang mau tanya tentang kelompok 1? Silakan tanya jawab dulu. Ayo, silakan ada yang mau bertanya. Ini? Kenapa Bukit Sinai itu tempat yang bersejarah? Ya, kenapa Bukit Sinai itu tempat yang bersejarah? Kenapa? Yang ini suaranya. Karena Bukit Sinai itu apa?
pertanyaan dari kelompok 4? Karena? Ayo. Karena Bukit Sinai itu adalah siapa? Oke, baik. Karena Bukit Sinai itu adalah tempat bercakap-cakapnya Nabi Musa dengan Allah. Makanya di surat ini dijelaskan tentang Bukit Sinai tersebut. Ada lagi pertanyaannya? Apa manfaat dari buah tin dan buah zaitun? Kelompok 1. Buah tin buat apa gunanya? Ada yang mau bisa jawab? Oke, dari kelompok. Dari apa manfaat buah tin dan buah zaitun? Buat zaitun bisa melembabkan kulit. Nah, Buat skin. kalau buah tin itu salah satunya adalah apa? Manfaatnya adalah buat kelancaran pencernaan kita gitu ya. Nah, jadi Farhan, buah tin banyak sekali manfaatnya. Salah satu adalah untuk pencernaan, sedangkan buah zaitun adalah bisa diambil minyaknya, bisa kita gunakan untuk obat-obatan dan bisa kita gunakan juga untuk makanan gitu ya. Oke, Farhan sudah cukup? Ada lagi pertanyaan? Ya, ya. Oke, baik, nomor 1 silakan ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Pertanyaan nomor 2. Terima kasih.
Ya, terima kasih Kimi. Baik anak-anak, alhamdulillah. Jadi dari isi kandungan surat ini adalah yang pertama adalah Allah bersumpah dengan tiga tempat. Yang kedua adalah Allah telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Selanjutnya Allah akan mengembalikan manusia ke tempat yang serendah-rendahnya. Kecuali apa? Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Nah, kalau begitu, mulai hari ini apa yang kita lakukan? Perbanyak amal soleh. Dan ada pahala yang terus-menerus yang kita lakukan apa saja, nak? Amal jariah, seperti yang kita lakukan setiap pagi, yaitu beramal atau berinfak. Nah, anak-anak, demikian pelajaran hari ini. Untuk pelajaran besok kita akan lanjutkan intinya tamrin di buku paket kalian, dan kita tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.